Sekring hangus ya, ini ya teman-teman, kita lihat ini sekringnya hangus. Jadi ini jangan dihidupkan lagi ya teman-teman, pasti akan hancur lagi. Jadi di sini kami akan membuat dokumenter kami, tahapan dalam memperbaiki power supply switching. Jadi saat dihidupkan, sekringnya hangus. Kemudian meteran KWH-nya trip, atau istilah umumnya KWH turun, atau juga ada yang katanya meterannya drop atau jeglek. Nah, jadi di sini teman-teman kita lihat sekringnya hangus ya ini. Penyebabnya apa? Penyebabnya ini kami harus jelaskan lewat modul yang dibalik. Ini modul yang atas ya. Kita harus jelaskan di modul yang dibalik ini. Jadi kita lihat di sini ini sekring ya. Ini input 220 AC dari PLN. Nah, ini ya. Dia di sini teman-temannya ini ya. Ini inputnya, ini sekringnya. Ini sekringnya yang selalu hancur. Jadi jalur yang ini lewat sekring ini dia sampai ke sini ya, ini ya. Kemudian sampai ke sini. Nah, jalur ini putus ya, di sekring ini sekringnya hangus. Tapi jalur yang ini lewat NTC. NTC itu yang ini ya, yang ini. Ini NTC. Nah, NTC kemudian ke induktor. Ini induktor nih, ini induktor. Induktor itu yang ini. Induktor itu yang ini ya. Nah, ini. Jadi tegangan 220 yang ini, yang jalur ini dia terus juga tuh ke dioda ini sampai ke sini ya. Kalau yang sebelah tadi ke dioda ini dan ke sini. Pertanyaannya kenapa sampai ini trip? KWH-nya trip dan sekringnya hancur, hangus ya. Ini. Sekring yang ini nih, yang ini kok hangus nih. Di sini dia teman-teman, sekringnya pasti hancur karena di sini ada short. Ini dioda 1 di sini, ini dioda. Kemudian ini juga dioda. Ini dioda lagi kan ini ya. Ini juga dioda. Nah, di sini ini kita lihat tegangan yang sekringnya hancur ini ya. Ini sekringnya sampai hancur, dia dioda ini. Ini. Nah, dioda ini itu yang di sini ini. Kemudian dari jalur yang sebelah, ini jalur yang pertama ya, yang 220 yang pertama. Kemudian jalur yang ini, diodanya yang ini. Jadi ada 2 dioda ini yang kita lihat. Yang ini diodanya yang di sini. Nah, ini. Jadi kalau sekringnya sampai hancur dan meterannya sampai drop, ya kan? Meteran sampai trip itu karena bisa jadi dioda-dioda ini. Karena tegangan PLN ya, tegangan PLN yang ini hubungannya sampai ke sini teman-teman, sampai ke dioda ini bagian sisi sebelah sini ini. Hubungannya sampai di sini. Nih. Jadi sebelum sampai ke jalur sebelah ini KWH-nya drop dan ininya pasti putus. Jadi diproteksi sehingga tidak merusak bagian sisi yang lainnya, bagian sisi yang sebelah sini nih ya, dijaga nih, tidak hancur. Nah, di sini teman-teman, jadi kalau ini tidak hancur berarti tegangan ini tegangan 220 ya kan? 220 nih. AC. Nah, ini kalau sekringnya tidak putus, tegangan itu sampai ke sini. Ini masuk 220 volt AC. Ini bahaya teman-teman ya. Dan bisa juga di sini kan dia bisa masuk nih. Ini 220 volt AC. Itu. Tanpa di rectifier ini. Jadi ini pasti hancur. Itu malah rusaknya tambah hancur.
Jadi fungsi sekring ini karena di sini dioda ini, 4 dioda ini bermasalah sehingga sekringnya proteksi dan hancur sehingga meterannya trip karena short circuit ya. Di sini terjadi short, di dioda ini terjadi short nih teman-teman. Di ujung dioda ini dan ini nih short gitu ya. Oke, kita tunjukkan bagaimana metodenya untuk menemukan dioda ini rusak. Penyebab kita menghidupkan speaker aktif dan MCB-nya trip. Ada bahasa yang katanya meteran jatuh. Nah, ini. Ciri-cirinya ini teman-teman ya, penyebab. Jadi ini efek dari meteran sering jatuh atau MCB-nya trip. Itu indikasi pertama, sekring ini pasti hangus seperti ini. Nah, ini kalau belum diganti komponennya, dihidupkan pasti jatuh. Nah, di sini kami akan menunjukkan karena modul ini tidak bisa kita menguji tegangan karena waktu dihidupkan pasti meterannya trip lagi. Nah, di sini perlu kita mengukur tegangan tanpa ini ya dihidupkan. Nah, jadi pertama-tama, jadi ciri-cirinya karena sekringnya hangus, ini input 220. Karena sekringnya hangus, ya, berarti ada indikasi short. Ada indikasi short di bagian input ini ya. Nah, di bagian input, jadi tegangan 220 itu sampai ke input dioda ini. Nah, di sini pasti ada yang short teman-teman ya. Nah, di sini kami menunjukkan caranya bagaimana. Jadi caranya seperti ini ya. Jadi avometer pada posisi ohm ya, gini. Berapa saja tuh ya? Apa namanya nih ya? Jadi kita pakai ukurannya berapa nih? Bebas ini ya, ini ukuran ini kita pakai bebas skalanya. Ya. Nah di sini ya, jadi teman-teman kalau komponen yang short, misalnya ini ya, ini. Nah komponen yang short itu sama seperti avometer ini kita kalibrasi seperti ini. Itu ciri-ciri komponen yang short. Karena MCB sering trip, jadi ini pasti putus ya teman-teman, ini putus. Nah sekringnya putus ya. Nah sekringnya putus. Jadi hal pertama yang harus kita cari tahu, dia di dioda ini teman-teman ya. Dioda ini kita lihat ini. Beda ya, pertama. Dioda kedua, terlihat tidak membuang ya, karena elko-nya sudah membuang nih. Nah, jadi baterai dari avometer ini mengisi elko dan sudah membuang habis. Nah ini kita balik, ini kita tukar seperti ini, kita ukur lagi seperti ini. Dia tidak sampai 0 teman-teman ya, dia tidak sampai 0. Nih. Maksudnya apa? Kalau dia sampai 0 itu sama seperti AVO ini kita kalibrasi. Nah, berarti komponen ini rusak. Kalau dia hanya segini saja, tidak sampai 0, berarti komponen ini bagus. Dalam artian, metode pengukuran dioda harus dikuasai. Kita coba yang ini ya. Kita lihat ini. Nah, ini dia sampai 0 teman-teman ini. Dioda ini sampai 0. Ibaratnya dioda ini rusak seperti ini ya. Nah, kalau kita balik ini juga sampai 0 gini ya. Nah, ini. Kenapa dia trip? Ini pasti hancur karena tegangan 220 yang dari sini ya, ini ya. Ini kan putus nih. Jadi kita ambil dari titik ini ya ke sini ya. Ini sambung ini ya. Nah, ini teman-teman coba lihat. Jadi tegangan 220 PLN sampai ke dioda ini. Ya. Kalau yang ini, yang sebelahnya ini ya, yang ini ke sini. Kan? Nah,
Karena sekringnya putus, kita mulai dari sini ya. Karena sekringnya putus. Dia dari sini. Ini masih 220 PLN. Ya. 220 PLN. Sampai ke dioda ini, ke elko ini. Sementara jalur yang satunya, yang ini, dia sampai ke sini kan. Nah, sampai ke sini lewat dioda rectifier ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi 220-nya disearahkan oleh dioda. Kemudian kita balik lagi, ini ya, kita balik probe-nya. Ini ya, kita lihat nih. Kalau kita balik diodanya, seperti ini dia teman-teman ya. Tuh. Tidak sampai nol. Tidak sampai nol. Jadi tegangan PLN direktifier oleh dioda. Yang ini. Cuman yang ini kan tidak. Jadi yang ini sampai ke elko ini. Itu yang menyebabkan short. Menyebabkan short sehingga otomatis ampernya naik melebihi kapasitas si sekring, sehingga dengan otomatis MCB kita jatuh, atau kata orang meteran jatuh gitu ya. Jadi kalau kita balik, ini kita balik seperti ini. Nanti kelihatan jalurnya teman-teman ya. Kita lihat jalurnya, dia di sini. Nah, jalurnya yang ini ya, yang tadi ya. Ini kan sekring. Nah, kita mulai dari sini, ini ke sini dia. Jadi dioda yang ini tadi kan yang hancur satu, ini ya. Yang ini ya tembus. Tuh. Yang ini juga tembus nih. Nih. Yang ini tembus. Kemudian yang ini ya. Nah, ini tidak kan? Nah, jadi jalur yang ini lagi ini malah jadi bingung nanti ya. Teman-teman pemula pasti bingung nih. Ini jalurnya ke sini. Nih. Yang tanpa sekring ke sini dia. Nah, nanti ada dioda. Nih. Ini tembus tidak? Tidak kan? Dia. Yang ini bagaimana? Nah, yang ini tembus dia teman-teman ini. Jadi dioda 2 ini ya yang penyebab sekringnya hancur dan MCB trip, karena 220-nya langsung ke sini, ke elko ini. Ini. Kalau kita ukur dari sekring ini 220-nya langsung tuh teman-teman ke elko. Tuh, walaupun kita balik ini, kita balik ini 220-nya langsung ke elko. Ini yang menyebabkan MCB-nya trip. Jadi sebelum dilakukan pekerjaan lain, dioda ini harus diganti dulu.